Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Yuyan hanya melambaikan jari-jarinya untuk menghancurkan tinju penguasa Istana Wu. Melihat adegan ini, Xiaoyan menjadi ngeri dengan kekuatan Yuyan. Dia berpikir, apakah Yuyan memang sangat kuat atau dia sebenarnya bisa mengendalikan gerbang kuno ini. Menyadari serangannya dengan mudah dihancurkan, penguasa Istana Wu langsung menggunakan keterampilan bertarung bintang rusa. Sekali lagi, Yuyan dengan mudah melawannya, namun Yuyan akhirnya ditarik paksa oleh sesuatu yang tidak kasat mata keluar dari gerbang kuno. Xiaoyan tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi pada Yuyan. Namun untuk beberapa saat dia hanya tahu bahwa Yuyan sudah bertindak setengah langkah, lalu dia tiba-tiba pergi dan menghilang. Saat ini, penguasa Istana Wu belum sepenuhnya dihancurkan oleh serangan Yuyan, walaupun daging dan darah dari sosok besar ini telah meledak. Namun seluruh tubuhnya telah berubah bentuk dan sekarang dia terluka parah. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya dan dia harus segera mengambil tindakan. Jika tidak, maka setelah penguasa Istana Wu mendapatkan kembali kekuatannya, Xiaoyan mungkin hanya bisa mengalahkannya dengan menggunakan keberuntungan dari roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Saat berikutnya, tanda master jahat muncul di tengah alisnya. Xiaoyan segera bergabung dengan avatar dewa asli, dan pada saat yang sama, segel bintang 8 juga muncul. Dengan ledakan kekuatan energi dan darahnya, terlihat tanda samar bintang ke-9 juga muncul. Xiaoyan menatap penguasa istana lagi, kemudian energi dan darah di dalam tubuhnya meledak seketika, dan dalam sekejap mata, tubuhnya membesar hingga 3.500 kaki. Meskipun tubuhnya belum sebesar penguasa Istana Wu, namun tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Apalagi penguasa Istana Wu masih terluka parah dan hampir tidak mungkin mampu melawan. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya dan bergegas ke langit. Kemudian tinjunya mengarah ke kepalanya dan dengan suara teredam, tinju Xiaoyan mendarat di kepala penguasa Istana Wu. Saat ini, darah menghujani tubuhnya. Daging dan darahnya berceceran di langit seperti air hujan. Adegan itu terlihat sangat tragis yang membuat orang merasa ngeri saat melihatnya. Ketika penguasa Istana Wu berada di ambang kematian, dia tetap berjuang lebih keras lagi, seolah-olah penguasa Istana Wu ini masih belum mau menyerah. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengarahkannya ke tempat Xiaoyan berada. Namun tinju Xiaoyan diayunkan lagi, lalu menghantam kepalan tangan yang masih memiliki daging dan darah. Saat keduanya saling bertabrakan, terdengar ledakan yang lebih keras lagi. Ledakan itu seperti busur yang berkedip-kedip dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, dia sudah tidak sekuat sebelumnya karena seperti yang Yuyan katakan, bahwa kekuatan penguasa Istana Wu telah disegel olehnya. Sekarang dia terluka parah dan kekuatannya masih jauh dari cukup untuk melawan Xiaoyan. Saat ini dia hanya bisa mendengar retakan kepalan tangannya dan seluruh lengannya meledak. Melihat ini, Xiaoyan tidak hanya tinggal diam dan dia terus melepaskan beberapa pukulan berturut-turut. Sesaat kemudian,
sosok besar itu jatuh ke tanah dan menghancurkan separuh kota. Tampak ada cairan emas meluap dari tulangnya yang patah, dan itu merupakan sumsum dewa asli. Melihat ini, Xiaoyan segera bergegas dan langsung membuka mulutnya, lalu menyedot semua sumsum dewa asli yang meluap ini. Selanjutnya, Xiaoyan merasakan qi dan darah yang menyebar dari sumsum dewa asli ke dalam tubuhnya. Jika diperhatikan dengan teliti, maka seseorang dapat melihat bintang ke-9 di antara alisnya mulai memadat sepenuhnya. Setelah selesai menyerapnya, Xiaoyan terus meninju penguasa Istana Wu sehingga menghancurkan dada dan tulang rusuknya. Kemudian melahap lagi sumsum dewa asli penguasa Istana Wu. Sekarang Xiaoyan tidak terlalu peduli apakah tindakannya benar atau salah. Namun selama dia bisa meningkatkan kekuatannya, maka dia akan melakukannya. Saat berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan dan menggenggam jantung emas penguasa Istana Wu dengan telapak tangannya dan memukul kepalanya lagi dengan pukulan lain. Dia hanya perlu menggunakan jantung api untuk memurnikannya sepenuhnya, dan itu akan langsung melenyapkan penguasa Istana Wu. Tunggu, klanku. Saat tinju Xiaoyan hendak jatuh lagi, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Saat ini, Xiaoyan masih memegangi jantungnya, dan jika Xiaoyan memurnikannya sekarang, maka penguasa Istana Wu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali jiwanya. Apalagi efek dari segel Yuyan masih berlaku. Kamu memiliki garis keturunan dewa asli, dan kamu seharusnya menjadi garis keturunan dari klan dewa asliku. Dengarkan saja apa yang kukatakan. Semua masalah yang ada di klan dewa asli disebabkan oleh konspirasi dari klan Jimmy. Suara penguasa Istana Wu tiba-tiba keluar dan menjelaskan situasinya. Xiaoyan tiba-tiba menjadi terobsesi setelah mengetahuinya. Dan bagaimana bisa klan Jimmy menembus pertahanan klan dewa asli. Aku dan raja kita telah ditangkap oleh mereka. Kekacauan akan segera pecah. Kekacauan akan segera pecah. Suara dari penguasa Istana Wu terus terdengar. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengarnya. Suara ini berasal dari kejadian di zaman kuno. Tentunya selama kurun waktu ini di sungai waktu yang panjang, jiwa dewa asli belum merosot dan masih ada. Xiaoyan kaget saat mendengar fakta ini. Menurut rumor yang beredar, klan dewa asli dikalahkan karena kesombongan mereka sendiri. Sekarang sepertinya segalanya tidak sesederhana itu. Lagi pula, ras sekuat itu juga punya modal untuk menjadi sombong, karena mereka memang cukup kuat. Bagaimana klan dewa asli memprovokasi klan Jimmy di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini? Xiaoyan bertanya dengan keraguan di matanya. Seperti kata pepatah, tamparan tidak akan ada bedanya kecuali jika ditampar di wajah sendiri. Xiaoyan dengan santai bertanya. Baginya tidak masalah apakah dia terobsesi dan tidak peduli siapa yang dia benci atau keluhkan. Jika kamu menyampaikan berita tersebut secepatnya, mungkin akan ada titik balik. Penguasa Istana Wu ini mengabaikan pertanyaannya. Saat ini, Xiaoyan masih ingin terus bertanya. Namun bersamaan dengan suara penguasa Istana Wu yang terdengar, tiba-tiba jantung emas yang ada di telapak tangan Xiaoyan meledak dengan keras. Dan sosok Xiaoyan terpental dengan keras. Jantung emas itu hancur dalam sekejap yang memberikan dampak tekanan pada tubuh Xiaoyan. Namun karena segel Yuyan masih tertanam, maka Xiaoyan masih dapat menanggung dampak ledakannya. Xiaoyan tidak menyangka penguasa Istana Wu akan menolak menjawabnya dengan cara meledakkan jantungnya. Saat ini, lubang berdarah di tubuh Xiaoyan sembuh dalam sekejap dan dia bergegas maju lagi.
Xiaoyan tidak menurunkan tinjunya, tetapi ingin melihat apakah suara itu akan muncul lagi. Tetapi suara itu tidak terdengar lagi. Bahkan jika Xiaoyan mencoba bertanya berulang kali, dia tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Hanya sebagian cerita yang jatuh ke dalam benak Xiaoyan. Di tengah-tengah ceritanya, itu menjadi luar biasa. Namun Xiaoyan bukanlah dari klan Cimi maupun dewa asli. Walaupun sebab dan akibat dari kedua ras tersebut terungkap, namun Xiaoyan dapat merasakan bahwa penguasa Istana Wu mulai merasa gelisah lagi. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan melepaskan pukulan fatalnya. Kemudian nyala api melonjak dan dia memurnikannya dengan jantung apinya. Baru setelah itu, Xiaoyan benar-benar melenyapkan penguasa Istana Wu. Mungkinkah pemusnahan ini ada hubungannya dengan klan Cimi? Setelah melenyapkan penguasa Istana Wu dan tangannya mencubit dagunya sambil berpikir. Kemudian, dia segera melihat ke kejauhan. Sebelumnya, Zhonggu dan yang lainnya menjaga jarak sambil menunggu instruksi dari Xiaoyan. Namun setelah melihat mata Xiaoyan, semua orang segera bergegas maju dan berubah menjadi sekelompok cahaya pelangi. Zhonggu segera mengeluarkan token reruntuhan kuno dan memasukkan bola cahaya ke dalamnya dari tempat runtuhnya penguasa Istana Wu. Saat berikutnya, segel emas ketiga perlahan muncul. Si Xiao melihat ketiga segel emas ini dengan cahaya keemasan di matanya. Dengan cara ini, semua orang bisa meninggalkan tempat ini. Si Xiao berkata dengan gembira. Sementara itu, Xiaoyan tampak sedang berpikir dan mengabaikannya. Si Xiao tetap tampak gembira dan tetap diam. Xiaoyan meliriknya lagi dan segera menyadari sesuatu. Di mana Long Biao? Xiaoyan bertanya dan Zhonggu hanya menggelengkan kepalanya. Dia sangat terkesan dengan penampilan Xiaoyan sebelumnya, sehingga dia benar-benar melupakan Long Biao. Melihat reaksinya, Xiaoyan hanya tersenyum. Tidak masalah apakah Long Biao bisa lolos atau tidak. Jika dia bisa melarikan diri berarti dia berhasil. Namun mereka yang ingin melarikan diri tidak akan berhasil jika tanpa restu roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Bahkan jika mereka seorang keabadian para dewa. Si Xiao segera berkata, tidak masalah, aku telah mengabaikannya. Seharusnya aku menyelamatkannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan meminta maaf. Siapa yang melarikan diri? Aku bukannya ingin melarikan diri, tetapi terlalu menakutkan mengikuti Xiaoyan. Ini seperti kolam naga dan sarang harimau. Kemanapun kamu pergi, selalu ada adegan yang menakutkan. Cepat atau lambat, salah satu dari kalian akan kehilangan nyawa. Pada saat ini di luar pasir kuning Istana Wu, ada sesosok tubuh yang muncul dan sosok ini tidak lain adalah Long Biao. Ketika dia keluar dari tanah pasir kuning, ada pelangi panjang yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke arahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.